Oke, selamat datang di channel YouTube Ruang Para Bintang. Nah, bagi adik-adik kami semua, kita akan coba kembali sharing tentang bagaimana ha- kali-kali atau hitungan-hitungan daripada hasil CBT adik-adik, sehingga nanti adik-adik bisa masuk peringkat untuk lulus di ujian CBT Simama Poltekkes tahun 2021. Nah, jadi kita akan coba berbagi dengan adik kami semua. Nah, jadi di video sebelumnya saya sudah ingatkan adik-adik ketika nanti tanggal 11 pengumuman jangan lupa untuk meng-cross-check di website utama dengan website Poltekkes yang adik-adik tuju gitu ya. Nah, di sini boleh kita lihat nanti untuk pengumuman kan di tanggal 11, maka adik-adik harus siap menerima apakah nanti hasilnya lulus atau gagal gitu ya. Jadi harapannya lulus ya kan. Tetapi berdasarkan kuota yang tersedia, mungkin adik-adik ada yang memilih 2 jurusan, 2 Poltekkes atau 1 Poltekkes, 3 jurusan. Nah, jadi itu bisa kalian lihat bahwasannya untuk kuotanya misalnya seperti ini. Nah, jadi di sini bisa kita lihat contohnya ini adalah Poltekkes Kemenkes Banjarmasin. Nah, di sini kan ada 12 program studi. Nah, di sini kuotanya ada. Nah, jadi yang ini akreditasi ya. Akreditasi B, A, B gitu ya. Nah, jadi di sini kuotanya hanya 20 orang kan gitu. Nah, ini juga 40. Nah, jadi mungkin adik-adik sudah mempertimbangkannya sebelumnya untuk memilih jurusan di sini gitu. Nah, jadi misalnya contoh yang lain juga ada itu yang Poltekkes Jakarta ini boleh kita lihat di sini juga. Nih kan. Nah, di sini ada D3 analisis farmasi dan makanan ya kan, akreditasi B ini 90 gitu. Jadi ini agak banyak gitu. Nah, jadi ini kuota ini sangat menentukan kelulusan adik-adik. Nah, bagaimana nanti hitungan-hitungannya boleh kita cek di sini apabila adik-adik nanti memilih 3 Poltekkes maupun 2 Poltekkes ya kan dengan jurusan yang berbeda atau jurusan yang sama, boleh kita lihat gitu ya. Nah, kita akan coba berbagi dengan adik-adik kami semua. Nah, inilah dia. Mungkin ini salah satu contoh ya dengan kuota yang tersedia seperti ini. Nah, ini sangat menentukan. Nah, kenapa? Kalau misalnya andai kan misalnya adik-adik memilih yang namanya pilihan pertama itu adalah Poltekkes Jakarta 2 gitu ya. Mengambil jurusan D3 radiologi. Nah, di sini kuota 60 orang. Nah, jadi kalau misalnya di sini kuotanya kan 60 orang, sedangkan peminat hampir misalnya tiap tahun itu ada yang ke sini sekitar misalnya 200 orang gitu. Jadi berarti peluang kamu untuk lulus di sini berarti sekitar 60 dibagi dengan 200 kali 100% gitu. Jadi mungkin ini bisa kita buat, nah berarti ini adalah 30% lah peluang kamu lulus di sini gitu. Ya, nah demikian dengan yang lain. Nah, jadi tergantung juga peminat gitu. Nah, peminatnya di tahun ini berapa? Nah, itu menentukan kelulusan adik-adik kami semua, gitu ya. Nah, oke, kita akan coba sharing langsung bagaimana cara atau penentuan nilai CBT menentukan kelulusan adik-adik kami semua. Nah, di sini sesuai dengan juknis yang ada, adik-adik boleh lihat di sini. Setelah adik-adik ujian ya kan di gelombang 1 ataupun gelombang 2 yang terakhir di tanggal 5, nah kan pengumuman tanggal 11 ya kan. Nah, jadi penilaian hasil ujian yang adik-adik sudah lakukan
Nah, nanti pemeriksaan hasil ujian itu kan, hasil ujian CBT itu kan jawabannya langsung nanti diperiksa oleh panitia nasional. Jadi tidak lagi yang namanya panitia lokal. Nah, nanti setelah keluar hasil baru mereka mengirimkan juga ke panitia lokal yang akan dimunculkan di website panitia lokal juga gitu. Nah, jadi jawabannya itu sudah langsung ke panitia nasional pemeriksaan ya. Nah, jadi pemeriksaannya itu langsung ke panitia nasional. Jadi nggak ada misalnya bermain curang gitu, nggak ada ya. Nah, kemudian yang kedua, panitia nasional melakukan proses penilaian dan pemeringkatan hasil ujian menggunakan sistem aplikasi Sipenmaru bersama. Jadi dia menggunakan sistem aplikasi Sipenmaru bersama. Nah, ini mirip seperti yang namanya UTBK ya. Jadi ini sangat mirip dengan UTBK. Nah, dia sudah mengurutkan nanti skor-skornya antara misalnya memilih pilihan pertama dan pilihan kedua ya. Jadi itu sudah terkoreksi nanti dengan baik dan terurut antara misalnya kamu memilih pilihan pertama, nanti akan dirankingkan gitu, dirankingkan sesuai dengan prioritas. Nah, adik-adik boleh lihat di sini untuk penilaian hasil ujian itu didasarkan pada jumlah total dari jawaban yang benar. Nah, jadi ini sangat harus diperhatikan. Penilaian hasil ujian didasarkan pada jumlah total jawaban yang benar. Nah, tanpa memperhatikan jenis mata uji. Jadi di sini nggak ada misalnya seperti yang namanya UTBK. Nah, di UTBK itu kan dia menggunakan konsep IRT, artinya setiap soal itu memiliki nilai plus, di mana nanti untuk soal yang sulit mungkin memiliki nilai tambahan. Nah, di sini untuk jenis mata uji misalnya, kalau misalnya kan kalau di ujian tahun 2021 di CBT Simama jumlah soal kan 50. Nah, jadi matematikanya kan ada 15. Nah, jadi bukan karena ini sulit matematika jadi itu yang lebih tinggi, tidak. Jadi nggak ada seperti itu. Makanya di sini jawaban benar nilainya 1, ya salah 0. Jadi kalau kosong, makanya intinya kalau dia kosong berarti sangat rugi. Karena tidak ada nilai minus, ya harusnya kita jawab aja sih itu gitu kan. Kita jawab aja sehingga ada juga peluang benar gitu. Jadi nggak tahu kalau misalnya kita kosong kan sangat rugi gitu. Jadi makanya di sini ingat nilai benar itu 1, sedangkan salah adalah 0. Nah, itulah, jadi nggak ada nilai daripada matematika itu karena matematika sulit atau fisika, kimia sulit, jadi kita buat nilainya tambahan, nggak ada. Di sini nggak ada nilai tambahan, yang intinya benar 1, salah 0 gitu. Oke ya. Nah, itu dari penilaian hasil ujian. Nah, jadi adik-adik harus paham dengan yang ini gitu ya. Jadi tidak ada yang namanya nilai tambahan dalam setiap mata uji yang sulit misalnya. Nah, kemudian untuk peringkat kelulusan ya, untuk nanti di peringkat kelulusan ini yang paling sangat mungkin adik-adik kan, karena adik-adik mungkin ada yang memilih sampai 3 pilihan kan. Nah, sampai 3 pilihan dengan prodi yang berbeda. Nah, dengan prodi yang berbeda. Nah, tapi kita nanti bahas lagi. Nah, yang pertama, pemeringkatan nilai kelulusan atau nominasi nih ya, dilakukan oleh panitia nasional, jadi sudah pusat gitu. Nominasi hasil ujian CBT ditentukan berdasarkan skor total. Nah, berdasarkan skor total adik-adik. Jadi benarnya berapa, ya kan? Nah, jadi kita tinggal fokus yang kebenar aja. Nah, dan prioritas itu pilihan prodi. Nah, jadi kalau misalnya pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga, nah berarti pilihan pertama itu adalah prioritas gitu kan. Berarti itu adalah prioritas. Nah, calon mahasiswa ditempatkan ke prodi sesuai pilihan pertama sampai terpenuhi. Nah, jadi ini maksudnya seperti ini. Nanti ketika adik-adik misalnya memilih pilihan pertama, misalnya di sini
pilihan 1 gitu kan, pilihan 2, nah pilihan 3 mirip seperti UTBK nih. Jadi kalau misalnya pilihan pertama nilainya misalnya di sini diterima misalnya 20 orang. Nah, kuotanya 20 gitu. Nah, ternyata nilai adik-adik kami semua atau nilai dari misalnya si X lah, si X itu nilainya 50, berarti dia benar 50 soal. Berarti benar semua dong ya kan? Nah, karena soal tahun ini kan 50, berarti benar semua. Nah, kalau benar semua dia, berarti kan di sini ada banyak misalnya, berarti kamu yang urutan pertama. Nah, jadi kebalikannya, kalau misalnya contoh di urutan 19, 1 sampai 19 ya. 1 sampai 19, nilai peringkat di pilihan pertama itu adalah nilainya sekitar contohnya berapa nih ya? Sekitar kamu nilainya contoh sudah ganti jadi 40 gitulah. Nilainya sudah 42. Nah, di sini di urutan ke-20 di sini adalah 40. Nah, berarti kamu kemungkinan masuk. Nah, tapi kan ada juga banyak nilainya 40, kita nggak tahu. Nah, jadi kalau nilainya sama nanti kan ada lagi faktor yang lain yang membuat. Nah, kalau misalnya tidak ada yang sama dengan kamu di pilihan pertama di Poltekkes tersebut, maka kamu yang lulus di pilihan pertama. Tapi kalau misalnya di urutan ke-20 dengan kuota 20 tadi di pilihan pertama yang di Poltekkes yang ditentukan, maka di sini ternyata nilaimu misalnya 40 tadi kan? 40 di sini sudah 41 gitu. 41 misalnya, maka kamu tidak mungkin lagi masuk di 21. Maka kamu akan digeser ke 2 gitu. Nah, di pilihan kedua demikian seterusnya gitu. Demikian seterusnya. Apabila alokasi masih tersedia, maka berdasarkan peringkat kelulusan pula alokasi tersebut diisi oleh peserta seleksi dengan pilihan kedua gitu. Nah, bila pilihan kedua masih tersedia, maka diisi oleh pilihan ketiga berdasarkan peringkat kelulusan. Nah, seperti itu dia. Nah, bila skor totalnya sama, maka pemeringkatan didasarkan pada nilai portofolio yang tinggi. Nah, inilah tadi yang saya katakan, apabila nanti nilainya misalnya contoh yang nilai sama gitu. Jadi kalau misalnya kita buat pilihan keduanya tadi 40 banyak yang sama, maka akan diurutkan berdasarkan nilai portofolio yang lebih tinggi gitu kan. Jadi nilai portofolio tinggi ini kan ada rapot semester ya kan, sudah kamu upload juga. Nah, inilah yang nanti yang akan diurutkan. Oke? Jadi seperti ini. Nah, adik-adik harus paham ini ya kan. Nah, jadi ingat ini yang jadi nanti pertimbangan dari kami semua ketika nanti hasilnya sudah keluar, jadi tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita menjadi bingung gitu kan. Nah, kita lihat lagi. Nah, di sini untuk penetapan kelulusan ujian CBT, nah lihat di sini, Panitia Nasional menetapkan kelulusan calon mahasiswa baru dan dituangkan dalam bentuk berita acara. Nanti kalau sudah lulus nanti dituangkan dalam berita acara. Nah, jumlah kelulusan yang ditetapkan sesuai kuota yang akan diterima pada prodi masing-masing Poltekkes Kemenkes melalui jalur Simama dan dapat ditambah maksimal 50% dari kuota yang ditetapkan dengan ketentuan yang diatur Direktur Poltekkes. Penetapan kelulusan berdasarkan penetapan acuan norma yang disepakati berdasarkan Panitia Nasional dan Direktur Poltekkes Kemenkes. Hasil penetapan kelulusan calon mahasiswa baru dikirimkan ke nanti kalau sudah dihitung maka akan dikirimkan ke panitia lokal. Panitia Nasional mengumumkan hasil kelulusan ujian CBT secara online pada laman Panitia Nasional dan situs mirror pada semua Poltekkes Kemenkes sesuai jadwal yang ditetapkan. Jadi nanti adik-adik boleh cek di laman Panitia Nasional dan di Poltekkes yang ada di 7. Jadi ingat harus dicek di situ ya, dari 2. Kalau misalnya 3 Poltekkes adik-adik cek. Kalau misalnya 3 yang adik-adik ambil, kalau bisa berarti 4 jadinya yang harus dicek. Ya kan? Jadi 4 yang harus dicek. Oke? Nah, itu seperti itulah dia kira-kira. Nanti mudah-mudahan adik-adik kami semua bisa memahami. Nah, jadi kita misalkan tadi kalau misalnya nanti nilainya sudah oke, maka adik-adik bisa mendapatkan hasil yang baik, yaitu kelulusan di Poltekkes, ya kan? Itulah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan nanti nilai yang adik-adik sudah dapat itu dihitung dengan tepat. Percayalah,
Kalau nilai adik-adik kami semua itu sudah dihitung dengan benar, maka adik-adik tinggal berdoa semoga hasilnya sesuai dengan apa yang adik-adik harapkan selama ini. Nah, jadi adik-adik sudah berjuang dengan cara belajar di rumah, ya kan? Maka adik-adik lulus dengan hasil yang terbaik. Nah, itulah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan adik-adik kami semua bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih untuk adik-adik kami semua. Salam para bintang.